Halo semuanya, balik lagi di podcast Solong. Hari ini kita akan lanjut ke bab 10 di buku The Magic of Reality di halaman 204. Kita mulai dengan sepasang mitos yang mungkin berkembang di sekitaran tempat gempa. Kitab suci Yahudi menceritakan tentang dua kota, Sodom dan Gomorrah, yang dihancurkan oleh sang ilah bangsa Ibrani karena penduduknya teramat tercela. Satu-satunya orang baik di kedua kota itu adalah seorang laki-laki bernama Lot. Tuhan mengirimkan dua malaikat untuk memperingatkan Lot agar lekas-lekas angkat kaki dari Sodom selagi dia bisa. Lot dan keluarganya melarikan diri ke perbukitan, tepat sebelum Tuhan mulai menurunkan hujan api dan batu belerang ke Sodom. Mereka telah diberi larangan keras untuk tidak menengok ke belakang. Namun sayangnya, istri Lot melanggar perintah Tuhan. Dia menengok ke belakang untuk mengintip. Tuhan kontan mengubahnya menjadi tiang garam, yang kata sebagian orang masih bisa dilihat hingga kini. Sejumlah ahli arkeologi mengaku telah menemukan bukti bahwa gempa besar pernah menghantam wilayah tempat Sodom dan Gomorrah yang dipercaya pernah berdiri sekitar 4.000 tahun silam. Bila ini benar, legenda mengenai penghancuran kedua kota itu bisa dimasukkan ke daftar mitos gempa kita. Satu lagi, mitos Alkitabiah yang mungkin bermula gara-gara gempa tertentu adalah kisah mengenai bagaimana Yerikho runtuh. Yerikho yang terletak sedikit ke utara laut mati di Israel adalah salah satu kota tertua di dunia. Yerikho dilanda gempa bahkan sampai masa kini. Pada 1927, gempa yang berpusat dekat Yerikho mengguncang seluruh wilayah tersebut dan menewaskan ratusan orang di Yerusalem yang berjarak sekitar 25 km atau 15 mil jauhnya. Kisah tua Ibrani menuturkan tentang seorang pahlawan legendaris bernama Yosua yang ingin menaklukkan orang-orang yang hidup di Yerikho ribuan tahun lalu. Yerikho memiliki dinding-dinding kota yang tebal dan penduduknya mengunci diri mereka di dalam sehingga mereka tidak bisa diserang. Para prajurit Yosua tidak bisa mendobrak dinding-dinding tersebut, maka dia perintahkan para pendetanya untuk meniup sangkakala dari tanduk domba dan semua prajuritnya untuk berteriak sekeras-kerasnya. Kebisingan itu sedemikian luar biasa sehingga dinding-dinding itu bergetar dan runtuh. Para prajurit Yosua bergegas masuk dan membantai semua orang di dalam kota itu, termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan semua sapi, domba, dan juga keledai. Mereka membakar segala sesuatu kecuali perak dan emas yang mereka persembahkan kepada Tuhan mereka sesuai perintahnya kepada mereka. Kalau menurut cara mitos ini dituturkan, itu adalah hal bagus. Tuhannya Yosua ingin hal itu terjadi sehingga bangsanya bisa mengambil alih tanah yang tadinya merupakan milik penduduk Yerikho. Oleh karena itu, Yerikho merupakan tempat yang sedemikian rawan gempa. Kini ada yang menganggap bahwa legenda Yosua dan Yerikho mungkin berawal dari gempa pada zaman dahulu yang mengguncang kota itu dengan sedemikian kencang sampai-sampai dindingnya runtuh. Anda bisa dengan mudah membayangkan ingatan bersama dari masa lalu mengenai gempa membawa bencana dibesar-besarkan dan didistorsi sewaktu dituturkan dari mulut ke mulut melalui generasi ke generasi orang yang tidak bisa membaca ataupun menulis sampai akhirnya bertumbuh menjadi legenda sang pahlawan besar Yosua dan segala teriak-teriak berisik dan meniup sangkakala itu. Kedua mitos yang baru saja saya jabarkan mungkin bermula dari gempa-gempa tertentu dalam sejarah. Juga ada banyak mitos lain dari seluruh dunia yang muncul seiring orang-orang mencoba memahami apa sih yang sebenarnya gempa itu? Apa sih artinya gempa? Oleh karena Jepang mengalami banyak gempa, tidaklah mengherankan bahwa negara tersebut memiliki sejumlah mitos yang seru tentang gempa. Menurut salah satu mitos ini, daratan mengambang di atas panggung seekor ikan lele raksasa bernama
Namazu. Setiap kali Namazu melecutkan ekornya, bumi pun berguncang. Beribu-ribu mil jauhnya ke selatan, orang-orang Maori di Selandia Baru yang tiba dengan kano dan mulai bermukim di sana beberapa abad sebelum para pelaut Eropa tiba, percaya bahwa ibu bumi mengandung anaknya, sang Dewi Ru. Setiap kali bayi Ru menendang atau merentang di dalam rahim ibunya, terjadilah gempa. Kembali ke utara, sejumlah suku Siberia percaya bahwa bumi duduk di atas sebuah kereta luncur yang ditarik oleh sejumlah anjing dan dikendarai oleh seorang dewa bernama Tul. Anjing-anjing malang itu berkutu dan sewaktu mereka menggaruk-garuk, terjadilah gempa. Dalam salah satu legenda Afrika Barat, bumi adalah suatu cakram yang ditopang di satu sisi oleh gunung besar dan di sisi lain oleh raksasa sangat besar yang istrinya menopang langit. Oke, sang raksasa dan istrinya sering berpelukan dan kemudian seperti yang bisa Anda bayangkan dengan tepat, bumi pun bergetar. Jadi, kalau menurut legenda Afrika Barat ini, gempa itu akibat dari pelukan istri dan suami. Suku-suku Afrika Barat lain percaya bahwa mereka hidup di puncak kepala raksasa. Hutan adalah rambutnya, sementara manusia dan hewan bagaikan kutu yang berkeliaran di kepalanya. Gempa terjadi ketika si raksasa bersin. Setidaknya itulah yang konon mereka percayai, walaupun saya agak ragu apa mereka betul percaya. Kini kita tahu bahwa gempa itu dan sudah saatnya meminggirkan mitos-mitos dan menengok kenyataannya. Sebenarnya apa itu gempa? Pertama-tama, kita perlu dengarkan cerita menakjubkan tentang tektonika lempeng. Semua orang tahu seperti apa penampilan dunia di peta. Kita tahu bentuk Afrika dan bentuk Amerika Selatan. Dan kita juga tahu seberapa lebar Samudra Atlantik yang memisahkan keduanya. Kita semua bisa mengenali Australia, dan kita tahu bahwa Selandia Baru terletak di tenggara Australia. Kita tahu Italia terlihat seperti sepatu bot yang hendak menendang bola sepak Sisilia, dan sejumlah orang berpikir bahwa Papua terlihat seperti burung. Kita bisa dengan mudah mengenali tepi luar Eropa, walaupun batas-batas di dalamnya berubah-ubah sepanjang waktu. Kekaisaran datang dan pergi, garis-garis batas antar negara bergeser lagi dan lagi dalam sejarah. Namun tepi luar, benua-benua sendiri begitu-begitu saja. Betulkah? Ya, sebenarnya tidak, dan itulah inti besarnya. Benua-benua bergerak walaupun memang secara sangat lambat. Dan demikian pula halnya dengan posisi pegunungan-pegunungan Alpen, Himalaya, Andes, Rocky. Memang ciri-ciri besar geografis ini bisa dikatakan tidak berubah dalam skala waktu sejarah manusia. Namun bagi bumi sendiri, seandainya bisa berpikir, waktu sebegitu tidak ada apa-apanya. Sejarah tertulis baru dimulai sekitar 5.000 tahun silam. Mundurlah 1 juta tahun. Itu 200 kali daripada lamanya sejarah tertulis. Dan benua-benua memiliki bentuk yang sangat mirip dengan sekarang, sejauh mata kita bisa mengenali. Namun, mundurlah sekitar 100 juta tahun dan apa yang akan kita lihat? Tengok saja peta di bawah. Tengok saja peta yang ditampilkan di buku The Magic of Reality di halaman 215. Samudra Atlantik Selatan adalah selat sempit dibandingkan sekarang, dan seolah-olah kita bisa berenang dari Afrika ke Amerika Selatan. Eropa Utara nyaris menyentuh Greenland, dan Greenland nyaris menyentuh Kanada. Dan lihatlah, India ada di mana-mana. India bukan merupakan bagian Asia sama sekali, melainkan berada di samping Madagaskar dan miring. Afrika juga miring dibandingkan dengan posisinya yang lebih tegak seperti yang kita lihat sekarang. Kalau dipikir-pikir, apakah Anda pernah menyadari sewaktu melihat peta modern bahwa sisi timur Amerika Selatan kok mirip dengan sisi barat Afrika? Seolah-olah keduanya ingin bisa menyatu seperti keping teka-teki gambar. Ternyata bila kita mundur lagi sedikit dalam waktu sekitar 50 juta tahun ke belakang,
Namun, waktu sebegitu pun hanya sebentar dalam skala waktu geologis yang sangat panjang dan lama. Keduanya memang menyatu. Jika kita mundur sekitar 50 juta tahun yang lalu, Afrika dan sisi timur Amerika, Afrika Barat dan sisi timur Amerika itu memang menyatu. Kalau teman-teman lihat di peta di kanan bawah di halaman 215, itu menunjukkan seperti apa benua-benua selatan terlihat 150 juta tahun silam. Afrika dan Amerika Selatan sepenuhnya tergabung, tidak hanya dengan satu sama lain, melainkan juga dengan Madagaskar, India, dan Antartika, dan dengan Australia dan Selandia Baru di sisi lain Antartika, walaupun kita tidak bisa melihatnya di gambar itu. Mereka semua tadinya merupakan satu massa daratan besar yang disebut Gondwana. Ya, waktu itu namanya bukan Gondwana. Dinosaurus yang hidup di situ tidak menyebutnya dengan nama apapun. Tapi kini kita menyebutnya massa itu massa itu disebut dengan nama atau istilah Gondwana. Gondwana nantinya terpisah-pisah menciptakan satu demi satu benua anakan. Ini kedengarannya seperti bohongan. Ya, maksud saya terdengarnya konyol sekali bahwa benda semasif benua bisa bergerak ribuan kilometer. Namun kini kita tahu bahwa itu memang terjadi, dan yang lebih penting lagi, kita mengerti caranya. Bagaimana bumi bergerak? Kita juga tahu bahwa benua-benua tidak hanya bergerak, saling menjauhi. Terkadang benua-benua juga berbenturan, dan ketika itu terjadi, pegunungan raksasa pun terdorong naik ke atas. Begitulah caranya Himalaya terbentuk ketika India bertumbukan dengan Asia. Sebenarnya tidak benar juga kalau dikatakan India berbenturan dengan Asia. Seperti yang akan segera kita lihat, yang berbenturan dengan Asia sebenarnya sesuatu yang jauh lebih besar, disebut lempeng, dengan India yang bercokol di atasnya. Semua benua bercokol di atas lempeng-lempeng ini. Kita akan bahas tentang mereka sebentar lagi. Namun pertama-tama mari kita kaji sedikit lebih jauh mengenai tumbukan-tumbukan ini dan mengenai benua-benua yang bergerak saling menjauh. Sewaktu mendengar kata seperti tumbukan, kita mungkin membayangkan tabrakan mendadak, seperti ketika truk bertabrakan dengan mobil. Bukan seperti itu yang dulu dan masih terjadi kepada benua-benua. Pergerakan benua berlangsung dengan teramat lambat. Pernah ada yang bilang pergerakan itu terjadi secepat kuku kaki kita tumbuh. Bila kita duduk dan memelototi kuku kita, tidak terlihat kuku tumbuh. Namun bila kita tunggu beberapa minggu, kita bisa lihat bahwa kuku kita telah tumbuh, sehingga harus kita potong tentunya. Dengan cara yang sama, kita tidak bisa melihat Amerika Selatan sedang bergerak menjauhi Afrika. Namun bila kita tunggu 50 juta tahun, kita akan menyadari bahwa kedua benua itu telah bergerak saling menjauhi. Kecepatan tumbuhnya kuku adalah kecepatan rata-rata benua bergerak. Namun kuku tumbuh dengan kecepatan yang relatif konstan. Sementara benua bergerak tersentak-sentak. Tersentak sekali, lalu berhenti sekitar 100 tahun, sementara tekanan untuk bergerak lagi menumpuk. Kemudian muncul sentakan lagi, dan demikian seterusnya. Barangkali Anda kini mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya gempa itu? Betul, gempa adalah apa yang kita rasakan ketika salah satu sentakan itu terjadi. Saya memberitahukan ini kepada Anda sebagai fakta yang sudah kita ketahui, namun bagaimana kita mengetahuinya dan kapan kita pertama kali menemukannya? Cukup menarik ceritanya. Jadi banyak orang pada masa lalu telah menyadari betapa Amerika Selatan dan Afrika saling cocok seperti kepingan teka-teki gambar. Namun mereka tidak tahu itu artinya apa. Sekitar 100 tahun lalu, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan gagasan yang nyeleneh.
Gagasannya sedemikian nyeleneh sehingga sebagian besar orang menganggapnya agak gila. Wagner mengajukan bahwa benua-benua mengambang ke sana kemari bagaikan kapal-kapal raksasa. Afrika dan Amerika Selatan dan masa-masa daratan besar di selatan, menurut pandangan Wagner, dulu pernah menyatu. Kemudian mereka memisah satu sama lain dan meluncur di lautan ke arah yang berbeda-beda. Itulah yang Wagner pikirkan dan orang-orang menertawakannya karenanya. Namun ternyata dia benar, ya nyaris benar, dan pastinya jauh lebih benar daripada orang yang menertawakannya. Teori modern mengenai tektonika lempeng yang disokong oleh banyak sekali bukti tidak persis sama dengan gagasan Wagner. Wagner memang betul soal Afrika dan Amerika Selatan, India, Madagaskar, Antartika, dan Australia dulu pernah menyatu dan kemudian terpecah-pecah. Namun cara terjadinya hal itu menurut teori tektonika lempeng agak berbeda dari pandangan Wagner. Dia mengira benua-benua membelah lautan, mengambang bukan di atas air melainkan di atas lapisan-lapisan lunak, cair atau semi cair di kerak bumi. Sedangkan teori modern tektonika lempeng memandang keseluruhan kerak bumi termasuk dasar lautan sebagai seperangkat lengkap lempeng-lempeng yang saling mengunci. Dalam bahasa Inggris lempeng disebut plate, seperti armor plate, lempengan pada baju zirah, bukan plate alias piring makanan, tapi armor plate. Ya, seperti itulah. Jadi, bukan hanya benua yang bergerak, lempeng-lempeng tempat mereka bercokolah yang bergerak, dan tidak sedikit pun permukaan bumi yang bukan merupakan bagian dari lempeng. Jadi semua permukaan bumi merupakan bagian dari lempeng. Sebagian besar area kebanyakan lempeng terletak di bawah laut. Masa daratan yang kita ketahui sebagai benua adalah daratan tinggi di lempeng yang mencuat di atas air. Afrika hanyalah puncak lempeng. Afrika yang jauh lebih besar yang merentang sampai ke separuh Atlantik Selatan. Amerika Selatan merupakan puncak lempeng Amerika Selatan yang merentang sampai ke separuh Atlantik Selatan yang satu lagi. Lempeng-lempeng lain adalah lempeng India dan Australia, lempeng Eurasia yang terdiri atas Eropa dan seluruh Asia kecuali India, lempeng Arabia yang agak kecil dan menyelip di antara lempeng Eurasia dan lempeng Afrika, dan lempeng Amerika Utara yang mencakup tanah hijau, Greenland, dan Amerika Utara serta menjangkau sampai setengah jalan dasar Samudra Atlantik Utara. Dan ada sejumlah lempeng yang nyaris tak menyokong daratan kering apapun, misalnya lempeng Pasifik yang sangat besar. Anda bisa lihat gambar di halaman 220 bahwa perbatasan antara lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika membentang di bagian tengah Atlantik Selatan, berkilo-kilometer jauhnya dari masing-masing benua. Ingatlah bahwa lempeng-lempeng itu mencakup dasar lautan, yang berarti batu keras. Jadi bagaimana ceritanya Amerika Selatan dan Afrika pernah menyatu 150 juta tahun silam? Tidak akan ada masalah bagi Wagner di sini karena dia pikir benua-benua itu sendiri mengambang. Namun bila Amerika Selatan dan Afrika dulu tergabung, bagaimanakah tektonika lempeng menjelaskan semua batuan keras di dasar laut yang kini memisahkan keduanya? Apakah bagian-bagian bawah lautan dari lempeng-lempeng yang berbatu itu tumbuh? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, jawabannya ada pada sesuatu yang disebut pemekaran dasar laut, sea floor spreading. Anda tahu, ban berjalan yang kita lihat di bandara-bandara besar dengan kegunaan membantu orang-orang yang membawa bagasi agar bisa menempuh jarak yang jauh. Contohnya, pintu masuk terminal ke aula keberangkatan.
Mereka jadinya tak harus berjalan jauh, tinggal naik ke sabuk yang bergerak dan dibawa ke satu titik di mana mereka harus mulai berjalan lagi. Ban berjalan di bandara hanya cukup lebar untuk 2 orang yang berdiri bersisian. Namun kini bayangkan ban berjalan selebar ribuan kilometer merentang nyaris sepanjang jarak dari Arktika sampai Antartika. Dan bayangkan bahwa bukannya bergerak dengan kecepatan orang melangkah, ban berjalan itu bergerak dengan kecepatan tumbuhnya kuku jari. Ya, Anda berhasil menebaknya. Amerika Selatan dan seluruh lempeng Amerika Selatan dibawa menjauh dari Afrika dan lempeng Afrika, di atas sesuatu yang serupa dengan ban berjalan yang terletak jauh di bawah dasar lautan dan merentang dari ujung utara ke ujung selatan Samudra Atlantik, bergerak dengan sangat lambat. Bagaimana dengan Afrika? Mengapa lempeng Afrika tidak bergerak ke arah yang sama? Dan mengapa tidak bergerak berbarengan dengan lempeng Amerika Selatan? Jawabannya adalah bahwa Afrika berada pada ban berjalan yang berbeda, yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan bergeraknya ban Amerika Selatan. Ban berjalan Afrika bergerak dari barat ke timur, sementara ban berjalan Amerika Selatan bergerak dari timur ke barat. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah? Lain kali Anda berada di bandara yang besar, berhentilah tepat sebelum Anda menaiki ban berjalan itu dan perhatikanlah. Ban berjalan tersebut muncul dari celah di lantai dan bergerak menjauhi Anda. Ban berjalan sebenarnya merupakan sabuk berputar-putar, bergerak maju di atas lantai dan kembali ke arah Anda di bawah lantai. Sekarang bayangkan sabuk yang lain muncul dari celah yang sama namun bergerak ke arah yang tepat berlawanan. Bila Anda letakkan satu kaki di salah satu sabuk dan kaki satunya di sabuk yang satunya lagi, Anda akan terpaksa melakukan split. Oke, ya. Di dasar Samudra Atlantik ada yang mirip dengan celah di lantai itu, yang membentang di sepanjang lantai laut dalam dari ujung selatan ke ujung utara. Sebutannya adalah Igir Tengah Atlantik, Mid-Atlantic Ridge. Kedua sabuk itu muncul melalui Igir Tengah Atlantik dan menuju ke arah yang berlawanan. Satu membawa Amerika Selatan terus ke arah barat, sementara yang satunya lagi membawa Afrika terus ke arah timur. Dan seperti sabuk-sabuk di bandara, sabuk-sabuk besar yang menggerakkan lempeng-lempeng tektonika bergulir dan kembali ke kedalaman bumi. Kali lain Anda yang saat berada di bandara, naiklah ban berjalan dan biarkan dia membawa Anda. Sementara Anda membayangkan Anda adalah Afrika atau Amerika Selatan, terserah. Sewaktu Anda sampai ke ujung satu lagi dari jalur itu dan melangkah turun, perhatikan sabuk itu menyelusup ke bawah tanah, siap untuk kembali ke tempat Anda naik tadi. Sabuk-sabuk bergerak di bandara digerakkan oleh motor-motor listrik. Apa yang menggerakkan sabuk-sabuk bergerak yang membawa lempeng-lempeng raksasa bumi dengan kargo berupa benua-benua? Jauh di bawah permukaan bumi ada yang disebut arus konveksi. Apa itu arus konveksi? Mungkin Anda punya pemanas konvektor listrik di rumah. Beginilah cara kerjanya memanaskan ruangan. Alat tersebut memanaskan ruangan. Udara panas naik karena sifatnya yang kalah rapat dari udara dingin. Itulah cara kerja balon udara panas. Udara panas naik sampai menghantam langit-langit dan dari situ tak bisa naik lagi kemana-mana. Saya ulangi, udara panas naik sampai menghantam langit-langit dan dari situ tak bisa lagi naik kemana-mana dan terdorong ke samping oleh udara panas baru yang mendorong dari bawah. Sewaktu bergerak ke samping, udara mendingin
sehingga merosot ke bawah. Sewaktu menghantam lantai, udara lagi-lagi bergerak ke samping, merambat di sepanjang lantai sampai lagi-lagi tertangkap di dalam pemanas dan membumbung lagi. Penjelasan itu agak terlalu sederhana, namun gagasan dasarnya lah yang penting di sini. Dalam kondisi-kondisi ideal, pemanas konvektor dapat menggerakkan udara berputar-putar, bersirkulasi. Sirkulasi jenis inilah yang disebut arus konveksi. Hal yang sama terjadi di air. Konveksi bahkan dapat terjadi dalam cairan ataupun gas apapun. Namun, bagaimana bisa ada arus konveksi di bawah permukaan bumi? Bukankah di bawah sana cair? Ya, memang semacam itulah. Tidak cair seperti air, namun lebih setengah cair seperti madu kental atau sirup karamel. Itu karena di sana sedemikian panas sehingga segala sesuatunya mencair. Panas itu berasal jauh dari dalam bumi. Pusat bumi memang sangat panas dan hanya setelah dekat permukaan bumi suhu tidak lagi terlalu panas. Terkadang panas itu menyembur keluar ke permukaan di tempat yang kita sebut sebagai gunung berapi. Lempeng-lempeng bumi terbuat dari batuan keras dan seperti yang telah kita lihat, sebagian besarnya berada di bawah laut. Setiap lempeng memiliki ketebalan beberapa mil. Lapisan tebal lempeng ini disebut dengan litosfer, yang secara harfiah berarti wilayah batuan. Di bawah wilayah batuan terdapat lapisan yang lebih tebal lagi, percaya atau tidak, yang tidak disebut wilayah sirup karamel, meskipun mungkin seharusnya ya namanya sebenarnya mantel atas. Lempeng berbatu keras di wilayah berbatu bisa disebut mengambang di wilayah sirup karamel ini. Panas luar biasa di bawah dan di dalam wilayah sirup karamel menyebabkan arus konveksi yang teramat lambat dan lamban dalam sirup karamel itu. Dan arus konveksi inilah yang membawa lempeng-lempeng raksasa berbatu yang mengambang di sebelah atas. Arus konveksi mengikuti jalur-jalur yang cukup rumit. Bayangkan saja segala macam arus samudra yang berbeda dan bahkan angin yang merupakan semacam arus konveksi berkecepatan tinggi. Maka tidaklah mengherankan bahwa berbagai lempeng di permukaan bumi terbawa ke segala arah, bukan berputar-putar seperti di komedi putar. Tidak heran lempeng-lempeng itu berbenturan satu sama lain dan saling memisah dengan kasar, menghujam ke bawah atau bergesekan sisi dengan lempeng sebelahnya. Dan tidak mengherankan bila kita merasakan kekuatan-kekuatan raksasa itu. Gaya yang menghilas, memuntir, meraung, menggerus sebagai sebuah gempa. Seseram-seramnya gempa, keajaibannya adalah mereka tidak lebih mengerikan lagi daripada itu. Terkadang lempeng bergerak meluncur ke bawah lempeng di sebelahnya. Ini disebut subduksi. Saya ulangi, terkadang lempeng bergerak meluncur ke bawah lempeng di sebelahnya. Ini disebut sebagai subduksi. Sebagian lempeng Afrika misalnya sedang mengalami subduksi ke bawah lempeng Eurasia. Inilah salah satu alasan mengapa ada gempa di Italia. Juga alasan mengapa gunung Vesuvius meletus pada zaman Romawi kuno dan menghancurkan kota-kota Pompei. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film Pompei. Dan Herculaneum, karena gunung berapi cenderung bermunculan di tepi-tepi lempeng. Pegunungan Himalaya, termasuk gunung Everest, terdorong sampai jauh tinggi ke atas seiring terus tersubduksinya lempeng India ke bawah lempeng Eurasia. Kita mengawali ini dengan Sesar San Andreas. Jadi mari kita akhiri di situ juga.
Sesar San Andreas adalah garis gelincir yang panjang dan relatif lurus di antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Kedua lempeng itu bergerak ke arah barat laut, namun lempeng Pasifik bergerak dengan lebih cepat. Kota Los Angeles terletak pada lempeng Pasifik, bukan lempeng Amerika Utara, dan terus merambat ke arah San Francisco yang sebagian besarnya berada di lempeng Amerika Utara. Gempa diduga akan terus terjadi di keseluruhan wilayah ini, dan para ahli memprediksi akan ada gempa besar dalam kurun 10 tahun mendatang. Untungnya California tidak seperti Haiti yang memiliki sarana yang cukup untuk mengurusi korban gempa. Suatu hari nanti, sebagian Los Angeles mungkin bergeser ke dalam San Francisco, namun itu masih sangat lama, dan tidak seorang pun di antara kita kelak yang masih ada untuk melihatnya. Ceng. Oke teman-teman, jadi seperti itu audiobook dari bab 10 mengenai apa itu gempa. Sebenarnya saya sendiri juga tidak terlalu paham mengenai bab ini, jadi saya tidak ingin menyimpulkan atau meringkas bab 10 ini. Bukan saya tidak terlalu punya ketertarikan mendalam mengenai urusan-urusan geografi seperti ini, gempa-gempa dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman yang merasa kurang dengan audiobook ini, silakan baca lagi bukunya Richard Dawkins, The Magic of Reality, di bab 10 pembahasan mengenai apa itu gempa. See you and so long.